Memasuki era Society 5.0, perkembangan teknologi sudah semakin cepat dan banyak bermunculan tren teknologi yang dipercaya bakal memberikan kemudahan kepada umat manusia dan akan terus berkembang di masa depan. Salah satunya adalah teknologi yang bersumber dari karya videografi dan sinematografi. Saat ini, platform digital, media sosial, serta media streaming lainnya telah teroptimasi untuk video. Menurut studi Pew Research di tahun 2017, 70% pengguna smartphone berbagi video dan gambar dari semua lalu lintas internet. Dan studi bersama yang dirilis oleh Interdigital Incorporation pada tahun 2022 menonton video mencapai 82% dari semua lalu lintas internet. Diaspora Park Kota Sukabumi hadir kembali untuk mengakomodir dan memfasilitasi antusias para pemuda dalam peningkatan skill kreativitas yang dibutuhkan di bidang videografi yang merupakan bagian dari lahirnya industri kreatif sebagai salah satu senjata untuk menggerakkan perekonomian saat ini. Melalui kerjasama dengan program pembinaan lingkungan sosial DBHCHT dan program pemberdayaan pemuda dari Kabisa Fest Online Series, kami mengadakan kembali pelatihan videografi bagi pemuda yang kedua tahun 2022. Pelatihan ini bertujuan agar pemuda Kota Sukabumi mampu menghasilkan karya-karya industri kreatif yang baik dan mampu bersaing di dunia digital, serta mampu mengangkat sekaligus mendistribusikan wirausaha konvensional ke dalam dunia digital yang sekarang menjadi sangat potensial. Pelatihan ini juga diharapkan bisa menciptakan peluang usaha baru menjadi wirausaha muda pemula di bidang videografi. Pemuda Kota Sukabumi terus bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhayyar. Saya Putri Melani Saputri. Kami dari tim multimedia STH Pasundan Sukabumi. Saya Dio Apriliando. Saya Fadil Muhammad. Saya Sidik Prasetyo Asmoro. Saya Ragil Sabto Asmoro. Saya Gibson Wijaya. Alhamdulillah, kami berkesempatan untuk mengikuti program pelatihan videografi yang kedua ini dari mulai hari pertama sampai sekarang hari ketiga, hari terakhir, dari mulai praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Dan itu pengalamannya luar biasa banget. Ini kesempatan emas bagi pemuda-pemuda di Kota Sukabumi. Jarang banget tuh kan ada program pelatihan videografi ini yang banyak importnya banget buat kita gitu. Aku kayak gak berekspektasi tinggi banget. Aku kira cuacanya bakal cerah gitu. Jadi aku ngerasa kurang aja, aku gak dapet vibes yang aku mau hari ini. Itu sih keluhan. Itu keluhannya. Hujan. Jadi vibes-nya mau ala-ala sunset. Iya gitu, mau cerah lah. Ternyata hujan. Pengalaman tadi tidak sesuai harapan kita sih. Karena setelah 2 hari kemarin kan kita mendapatkan panas, tidak ada hujan. Tapi ketika di hari H itu tiba-tiba cuaca tidak mendukung. Itu aja sih, jadi tidak sesuai plan pertama gitu. Oke, pengalaman pas ketika pelatihan tadi sudah belajar. Itu kalau buat pelatihan itu mantap banget sih ya. Jadi ada pengalaman lagi lebih luas tentang kita dari tidak kenal menjadi kenal. Ya, ada lagi pengalaman kesan yang didapatkan, banyak materi-materi yang diberikan yang pastinya sangat relatable dengan bagaimana mengaplikasikannya dalam videografi, dan juga mentor-mentor atau narasumber yang memberikan materi tidak pelit ilmu. Oke, untuk konten kita berkonsepkan feature. Nanti di situ ada 2 konsep. Yang pertama mungkin seperti feature hewan yang
ini saya loh, ini kehidupan saya hewan itu seperti ini. Ada juga informasi mengenai objeknya, tempatnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Halo sobat, kalian tahu gak BBPBAT itu apa sih? BBPBAT singkatan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar yang berlokasi di Jalan Slabintana nomor 37 Sukabumi, Jawa Barat. Di BBPBAT ini membudidayakan beberapa jenis ikan, diantaranya ikan lele, ikan koi, ikan mas, kodok lembu, dan salah satunya ikan nila. Nah, sobat, budidaya ikan nila di sini menggunakan sistem bioflok supaya penggunaan pakan lebih efisien, produktivitas tinggi, hemat air, dan ramah lingkungan. Kenapa harus ikan nila? Ikannya mau diapain tuh? Oh, ternyata ikannya lagi dirawat. Yuk kita cari tahu gimana sih perawatan ikan nila bioflok bareng Kak Puji. Bagaimana sih cara perawatan sistem ikan nila bioflok di sini? Untuk budidaya ikan sistem bioflok ini adalah bagaimana caranya kita menumbuhkan flok dengan memelihara bakteri heterotrop, yaitu bakteri Bacillus, sehingga si bakteri ini dapat merombak limbah organik yang dihasilkan oleh feses ikan, urin, dan sisa pakan menjadi flok begitu. Oh ya. Kalau buat cara pakannya itu gimana, sama aja? Atau ada yang membedakan? Untuk pemberian pakan biasanya kita tergantung bobot ikan. Jadi kita kasih dosis 2-3%. Untuk pemeliharaan awal biasanya kita kasih dosis 3% dari bobot biomasa ikan. Untuk ke akhir pemeliharaan menurun hingga 2%, seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau buat ininya panennya butuh berapa bulan sekali untuk menghasilkan? Untuk budidaya ikan nila sistem bioflok ini memerlukan waktu 4 bulan hingga mencapai ukuran sekilo 5-7 ekor. 5-6 ekor. 6 ekor. Oh, kalau udah panen nih, biasanya dikirim kemana sih, Bu? Kita panen misalnya bisa dikirim ke sekitar Sukabumi, Bogor, Jakarta, Tangerang. Bisa juga keluar Jawa Barat bisa. Mungkin itu aja ya, Bu. Cukup mungkin. Terima kasih. Nah sobat, begitu cara membudidayakan ikan nila bioflok. Semoga budidaya perikanan ini dapat dikembangkan oleh generasi muda agar mampu bersaing di arus globalisasi. Delapan. Alasannya sesuai dengan konsep skrip, walaupun ada beberapa yang memang kendala di lapangan. Konsepnya sih vlog, cuman kita awalnya kita hanya membuat video, tapi sudah menceritakan dari story-nya lah. Cuman kita ubah lagi menjadi vlog, gitu. Ya, pengubahan konsep. Cuma ada semi vlog sama agak dokumentasi sedikit lah. Halo Sobat Budidaya, kali ini saya sedang berada di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, tepatnya di kota Sukabumi. Dan kali ini saya akan mengajak Sobat Budidaya sekalian untuk keliling-keliling mengenal bagaimana BBAT, apa komoditas yang dibudidayakan di sini, terlebih ikan nila sistem bioflok. Oke, let's go! Nah, Sobat Budidaya, kali ini saya sudah berada di kolam ikan nila, lebih tepatnya benih ikan nila yang akan dibudidayakan secara sistem bioflok. Di sini merupakan kolam ikan nila, benih ikan nila sultana, jenis sultana, yang merupakan ikan unggulan dari BBPBAT Sukabumi. Mau tahu seperti apa setelah dibudidayakan secara bioflok? Let's go kita.
Selamat pagi Bu, Assalamualaikum. Bu, ini lagi ada kegiatan apa Bu ya? Ini kita lagi mau nyiapin media untuk biovlog. Oh, biovlog. Kalau boleh tahu Bu, biovlog itu apa Bu ya? Jadi biovlog itu sistem pemeliharaan ikan, budidaya ikan dengan memanfaatkan bakteri heterotrop, yaitu yang kita pakai di sini adalah bakteri Bacillus yang bisa mengolah limbah organik, baik itu feses, urin ikan atau sisa pakan menjadi vlog gitu. Kalau menurut konsumen sih ya, rasa ikan nila sistem biovlog ini lebih enak gitu. Hasil rilis dari balai kami adalah nila sultana yang memiliki keunggulan lebih cepat tumbuh karena merupakan persilangan dari berbagai strain dengan melalui proses seleksi famili. Oke Sobat Budidaya, sekian perjalanan singkat kita mengelilingi BBBAT untuk melihat bagaimana ikan nila sistem biovlog yang ada di BBBAT. Nilainya tak terbatas seperti nilai video kita. Pede dulu aja. Perkenalkan, nama saya Prijal Akbar, akrab disapa dengan sebutan Abau. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada Dispora yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi pemateri dalam acara pelatihan videografi untuk pemuda Sukabumi. Nah, di acara ini menurut saya bagus banget dan antusias para peserta juga luar biasa. Dengan banyaknya acara seperti ini, menurut saya bakal lebih banyak melahirkan atau menciptakan pemuda-pemuda kreatif di Sukabumi. Karena daya saingnya itu emang luar biasa banget sekarang di era digitalisasi. Nah, saya berharap hasil dari kegiatan ini harus menghasilkan yang sesuai lah harapan dengan yang dibuat oleh Dispora Parekraf ini. Dan Sukabumi juga bisa lebih baik gitu ya di tangan pemuda-pemudi kreatifnya Sukabumi ini. Luar biasa pokoknya acaranya. Nah, di sini saya juga sebagai mentor dari kedua tim produksi, yaitu ada Geodemus dan juga ST Pasundan, yang kebetulan penggarapannya tentang ikan nila sultana yang ada di BBPBAT. Nah, untuk penilaian dari kedua video hasil karya yang sudah dibuat, ada plus minusnya ya dari masing-masing video. Yang pertama mungkin dari Geodemus. Geodemus itu bisa dibilang lebih konsisten ya, dari awal penggarapan sampai akhir. Mungkin bisa dibilang akhirnya juga sebenarnya ngegantung ya, karena entah durasinya ngedit atau apa segala macam. Tapi secara konsep lebih konsisten. Dari musiknya, dari cara pembawaan si presenternya juga. Halo Sobat Budidaya, kali ini saya sedang berada di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi. Dan ini yang mungkin menjadi highlight yang perlu diperhatikan ya oleh semua peserta mungkin ya nanti ke depannya. Karena kedua video ini menggunakan konsep menggunakan presenter ya, presenter. Nah, perbedaannya kalau Geodemus itu emang lebih kalem dan mungkin lebih sopan ya bisa dibilang. Nah, kalau untuk yang ST Pasundan, dari pembawaan si presenternya ini secara etika mesti diasah lagi, harus belajar lagi. Ya, kalau untuk perbandingannya dari keduanya dari segi konsistensi, kenapa saya bilang si Geodemus lebih konsisten? Karena emang dari awal itu dari tadi musiknya, terus juga talentnya, pembawaannya, pengambilan gambar, dan ada beberapa hal yang bagus lah gitu ya, menurut saya udah cukup gitu ya. Nah, beda dengan ST Pasundan. Kalau ST Pasundan dari etika tadi ya, etika si presenter juga, terus dari segi konsistensi, kalau misalnya konsepnya lebih menceritakan seperti contoh yang tadi kalau misalnya program TV itu ada si Otan ya. Nah, kalau misalnya mau konsisten seperti itu kayaknya lebih bagus lagi. Ikannya mau diapain tuh? Oh, ternyata ikannya lagi dirawat. Yuk kita cari tahu.
Gimana sih perawatan ikan nila biovlog bareng Kak Puji? Dan mungkin ini saran dari saya ya gitu, kalau misalnya si presenternya yang si cewek tadi dari ST Pasundan ini dengan menggunakan konsep backshot ya gitu. Backshot itu jadi si ceweknya itu wawancara si narasumber, tapi yang diambil dari kamera itu di belakangnya si talent gitu. Jadi konsepnya bukan ngobrol, nanya, tapi mungkin nanti nggak dimasukin tuh si pertanyaannya, hanya jawabannya aja. Karena kan dari awal pun nggak diceritain ya gitu si cewek si presenternya ini maksudnya ngobrol dari awal kan enggak ya gitu. Jadi ya udah yang ngomongnya itu si Otan aja gitu. Yang konsepnya tadi yang mungkin suaranya diedit tadi gitu ya. Yang itu sih kayaknya lebih bagus kalau misalnya konsisten dengan konsep yang itu. Nah sobat, begitu cara membudidayakan ikan nila biovlog. Semoga budidaya perikanan ini dapat dikembangkan oleh generasi muda agar mampu bersaing di arus globalisasi. Dan pemenangnya untuk kategori ikan nila sultana ya jatuh kepada siapa ya? Eudemus, karena lebih konsisten tadi itu sih, dan highlightnya lebih di masalah presenter itu aja. Kalau untuk STH saya lebih pesannya di belajar lebih belajar lagi untuk etika sebagai presenter atau host gitu. Giling-giling kepala.